Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izin perkenalkan, saya Hafsa MIP, salah satu dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan, jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, terhitung sejak tahun 2018. Di Prodi Ilmu Pemerintahan saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya pelayanan sektor publik di semester genap, tepatnya semester 4. Untuk semester ganjil itu keberlanjutan dari semester 4 tadi. Di semester 5 saya mengampu tata kelola SDM pemerintahan. Nah, khusus pada mata kuliah pelayanan sektor publik, ini rutin saya dan tim mengampunya bersama Prof. Sukamto, bersama Pak Yusuf dan Pak Mirza. Nah, tujuan dari karena ini merupakan salah satu mata kuliah pokok dari program studi ilmu pemerintahan, maka tim memang selalu bertemu di awal semester untuk membicarakan pembaharuan terkait mata kuliah ini. Nah, untuk mata kuliah pelayanan sektor publik, tujuan utamanya yaitu bagaimana mahasiswa prodi ilmu pemerintahan yang luarannya memang dididik untuk menjadi salah satunya birokrasi di pemerintahan, berarti mereka harus bagaimana memahami, kemudian mempraktekkan bagaimana pelayanan publik untuk memuaskan masyarakat, bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti itu. Jadi memang ada banyak metode yang digunakan, itu project di kelas dengan bobot nilai cukup tinggi 50%. Jadi untuk di semester genap lalu, semester 4 mata kuliah pelayanan sektor publik, projectnya yaitu menghitung indeks kepuasan masyarakat di Kota Jambi, khusus untuk layanan kesehatan, itu di pertengahan UTS, seperti itu. Kemudian ada 2 proyek karena bobotnya cukup tinggi, jadi memang ada 2 proyek yang diberikan ke mahasiswa. Yang kemudian proyek kedua itu sudah disampaikan di pertemuan ke-9 terkait inovasi pelayanan. Untuk detailnya nanti di pertemuan ke-14 kembali di follow up, mahasiswa turun ke lapangan, ke dinas-dinas terkait, meninjau sejauh mana efektivitas inovasi yang sudah dilakukan, sehingga memang bobot penilaian pada proyek itu cukup tinggi 50%, sedangkan dan itu include dengan UAS dan UTS. UAS 10% karena lebihnya memang sudah masuk di proyek, UTS juga 10%. Kemudian untuk partisipasi kelas termasuk kehadiran itu bobotnya ada 15%. Jadi sudah 85%, kemudian 85%, kemudian 15%-nya itu 5% dari kuis, kemudian 10% dari tugas harian. Hampir di setiap pertemuan memang ada evaluasi, bentuknya bisa mengumpulkan paper atau jurnal yang relevan dengan materi di pertemuan tersebut. Jadi itu gambaran terkait mata kuliah pelayanan sektor publik di ilmu pemerintahan. Karena memang salah satu mata kuliah pokok yang artinya mahasiswa ilmu pemerintahan harus bisa mempraktekkan, kemudian memahami, kemudian bisa menilai sejauh mana pelayanan publik di Indonesia, khususnya di daerah, termasuk di daerahnya. Dan yang terlebih, ya teman-teman ilmu pemerintahan Universitas Jambi ketika nanti sudah berkecimpung di ranah sektor publik maupun sektor swasta, mereka betul-betul menjalankan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pelayanan publik. Orientasinya adalah kepentingan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Nah, ya alhamdulillah pada minggu ke-9, MIT 9 di mata kuliah kebijakan sektor publik, hari ini kita akan bicara terkait inovasi pelayanan sektor publik.
di RPS di awal pertemuan sudah dibagikan ya terkait outline mata kuliah kita seperti apa, dan di pertemuan 9 itu bicara tentang inovasi pelayanan sektor publik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang transformasi pelayanan publik, bagaimana perubahan baik keseluruhan maupun sistematis pada layanan publik ya. Nah, untuk mewujudkan transformasi pelayanan publik, salah satu indikatornya yaitu adalah inovasi pelayanan publik. Nah, teman-teman tahu bahwa pelayanan sektor publik merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Ilmu Pemerintahan, mata kuliah pokok dengan 3 SKS. Jadi di pertemuan 9 tolong teman-teman perhatikan lagi, cek presensinya aman, kemudian tugas-tugas dan lain-lain tetap di-upgrade ya, jangan sampai ketinggalan karena ini sudah masuk pada minggu 9. Ya, tujuan kita pada hari ini bicara tentang inovasi pelayanan. Teman-teman bisa menilai sejauh mana inovasi pelayanan pemerintah daerah ya, karena bicara tentang pelayanan publik itu ujung tombak pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah, dalam hal ini birokrasi. Nah, bicara inovasi pelayanan itu bicara tentang bagaimana kayak kita lihat dari beberapa tokoh, ada dari Osborne dan Brown, bicara tentang inovasi pelayanan itu bukan hal baru ya, mungkin bukan baru bagi teman-teman karena inovasi sudah sering mendengar kata inovasi. Kemudian bagaimana ketika inovasi disandingkan dengan pelayanan publik? Bicara tentang pelayanan publik, bagaimana negara memenuhi kebutuhan publik, kan seperti itu. Lalu disandingkan inovasi dalam pelayanan publik. Menurut Osborne, inovasi pelayanan publik dalam sektor publik itu bicara tentang cara baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien. Dari PAN-RB ini ada bicara tentang kreativitas, pemenuhan kebutuhan publik. Artinya kita dapat simpulkan bahwa bicara inovasi pelayanan publik, bagaimana layanan itu mengikuti kebaharuan zaman seperti itu ya. Karena perlu teman-teman ketahui di transformasi pelayanan, kenapa belum butuh transformasi pelayanan, kemudian transformasi itu diwujudkan dalam bentuk inovasi pelayanan publik. Perubahan zaman, kemudian cara hidup yang memang mulai mengalami perubahan ya. Dari bangun sampai tidur lagi teman-teman tidak bisa lepas dari Android seperti itu. Maka orientasi negara sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat juga harus merubah polanya. Kalau di transformasi Bu jelaskan kemarin, dulu orientasi pelayanan adalah bagaimana laporannya setebal apa. Dengan masa transformasi ini enggak bicara laporan lagi, tapi sejauh mana masyarakat bisa mengakses informasi. Ya, bukan lagi bicara bisa berjumpa dengan pemberi layanan, tapi lihat dengan Android pun karena gaya hidup yang teman-teman tidak bisa lepas dari Android, maka birokrasi juga harus mengikuti pola kebiasaan masyarakat. Masyarakatnya modern, ya tentu pemerintahnya harus juga modern dalam memberikan layanan publik. Sehingga inovasi itu sangat diperlukan, mengikuti bagaimana tren perubahan zaman masyarakat ya. Kemudian dari aturan, dari undang-undang pelayanan publik juga dijelaskan di situ bahwa inovasi itu diperlukan ya dalam layanan publik. Jadi faktor pengaruh digitalisasi, kemudian pola perubahan zaman juga, maka birokrasi juga harus lebih cepatan, harus lebih reaktif, begitupun dalam proses layanan publiknya. Oke, kemudian teman-teman terbiasa dengan bantuan Android yang serba cepat. Masalah apapun kalau bisa ditanyakan dengan Android kan gitu. Maka layanan publik pun harus berinovasi dengan tidak bisa lambat lagi, karena kebiasaan kalian teman-teman juga butuh apa, butuhnya cepat. Pesan makan, pesan baju, COD sehari bisa sampai. Maka pemerintah pun harus menyesuaikan dengan keadaan seperti itu. Nggak bisa lagi layanan itu lambat, harus menunggu dan lain, karena
apalagi dengan generasi Z, generasi teman-teman, kebiasaannya dilayani cepat, maka birokrasi juga harus berorientasi cepat dalam memberikan layanan. Apalagi berhadapan dengan generasi muda tadi yang terbiasa serba cepat, serba instan, dan orientasi itu harus dibawa pada layanan publik. Artinya layanan publik harus melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya cepat, efisien, dan efektif. Itu dari inovasi layanan. Oke, kemudian kita lihat bagaimana kriteria inovasi pelayanan sektor publik itu seperti apa. Dikatakan inovasi itu efektif seperti apa? Karena tadi ya di pengertiannya bahwa inovasi itu cara baru untuk mencapai sesuatu yang lebih efektif. Oke, apa indikatornya? Bagaimana kriterianya? Dikatakan itu sebuah inovasi yang berhasil. Yang pertama, kalau menurut Kemenpan RB itu ada novelty-nya, ada nilai kebaharuan. Ini jelas. Ini sinkron dengan narasi pengertian sebelumnya bahwa inovasi lain adalah kebaruan untuk mencapai yang efektif dan efisien. Jadi ada kebaruan, entah itu teknologinya, entah itu budaya organisasinya, entah itu caranya, atau bagaimana mengukur kepuasan masyarakatnya. Ada nilai baru, cara penggunaannya, ya, cara pengaduannya seperti apa, pasti ada nilai kebaruan, ada novelty-nya. Kemudian yang kedua tentu harus efektif. Ada cara baru tapi malah mempersulit, itu juga tidak sesuai yang diinginkan, ya. Kemudian berdampak, tentu dampaknya lebih luas. Kalau tadi hanya bisa dengan gaya lama, hanya bisa melayani 5 orang, tapi dengan inovasi yang dilakukan, cara baru yang dilakukan, bisa dalam yang tadinya 5 orang sekarang mungkin bisa kuantitasnya bertambah jadi 15 orang dengan baik itu menggunakan aplikasi apa dan seterusnya, itu ya. Kemudian mudah untuk diterapkan, penerapannya mudah, berlaku untuk semua kelompok, bukan hanya cocok pada kelompok muda saja, tapi itu bisa digunakan oleh kelompok tua dan seterusnya. Kemudian dia berkelanjutan, sustainable. Jangan sampai inovasi itu hanya berlaku untuk 1 tahun itu aja, atau ketika pemimpinnya si A, tapi ketika berubah inovasi itu hilang. Jadi sebaiknya inovasi itu sustainable, berkelanjutan, bisa diterapkan dalam jangka waktu lama, karena dia tadi berdampak luas, kemudian dia efektif mencapai tujuan yang lebih cepat. Akhirnya pelayanan publik yang diinginkan menjadi pelayanan prima, pelayanan yang melebihi ekspektasi masyarakat. Yang tadinya, saya kira 1 hari, ternyata 1 jam bisa, karena inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemberi layanan publik. Oke, kemudian penerapan inovasi itu harus memperhatikan satu nilainya. Nilai apa sih yang keberhasilan ya? Selain tadi 5 kriteria itu indikatornya, kemudian penerapan inovasi itu harus memperhatikan nilai. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena yang latar belakang inovasi tadi kan adanya perubahan zaman, digitalisasi, ada aturan memang di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang layanan publik yang menjelaskan perlu setiap pemberi layanan publik harus melakukan inovasi, memang aturan ada regulasinya. Jadi jangan sampai dilakukan inovasi hanya ingin menggugurkan kewajiban aja, yang penting sudah dilakukan sesuai amanat dari undang-undang seperti itu, tapi ada nilai yang terkandung. Nilai apa dari inovasi ini? Misalnya inovasi ini untuk kelompok rentan, apa misalnya aplikasi Pita Molen, kemudian aplikasi Pita Molen, bukan aplikasi ya, bentuk layanan mobil yang menjembatani anak SD SMP untuk berani menyampaikan masalahnya di sekolah. Misalnya ada kekerasan, dia bisa curhat di itu. Artinya nilai itu memang ini merujuk untuk siapa? Ada nilai besar yang terkandung. Ini untuk masyarakat rentan, untuk anak-anak di bawah umur, karena berangkat dari jumlah kekerasan anak di Kota Jambi yang meningkat misalnya. Maka perlu dipikirkan layanan seperti apa yang bisa untuk menyelesaikan masalah, kebijakan seperti apa untuk menyelesaikan masalah, kemudian diaplikatifkan dengan layanan yang seperti apa.
Itu kan ada nilainya apa ini untuk kelompok lansia atau untuk kelompok rentan lainnya ibu hamil, atau ini diperuntukkan untuk kelompok difabel. Si ini ya kemarin konsen bicara difabel. Nah, itu nilai, kemudian ada proses. Kemudian keberhasilan sebuah inovasi, selain ada nilai yang harus terkandung di sana, prosesnya juga harus siap seperti itu. Prosesnya mulai dari pengetahuannya sampai pada percobaannya memang bisa dilakukan. Gitu ya. Kemudian yang paling ini juga adalah sumber daya. Ya mohon maaf kebalik, yang nilai kemudian sumber daya maupun prosesnya sama aja, dari tiga ini tidak boleh lepas. Oke, sumber daya keuangannya cukup enggak, orangnya mampu enggak menjalankan, masyarakat Jambi bisa enggak menggunakan itu, paham enggak dengan apa itu, berani enggak curhat seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah, termasuk sumber dayanya, kemudian prosesnya harus jelas, knowledge-nya, pengetahuan tentang ini, dia tidak melanggar kebiasaan masyarakat di sana, tidak bertentangan seperti itu. Selanjutnya poin ketiga ya, dari bagaimana agar inovasi itu tepat, efektif dan efisien ya. Dia tadi punya nilai, kemudian sumber dayanya terpenuhi, sumber daya dari pemberi layanannya, artinya birokrasinya paham dengan apa yang akan diberikan ke masyarakat, gitu ya. Kemudian tidak bertentangan sama kearifan lokal masyarakat sekitar, tidak bertentangan dengan norma masyarakat dan seterusnya. Kemudian keuangannya cukup, tidak menyerap banyak. Misalnya gara-gara inovasi ini akhirnya pelayanan lain terbengkalai karena mau fokus pada ini, ya harus memperhitungkan anggarannya cukup apa, mencukupi apa tidak, kemudian efisien apa tidak pemborosan apa tidak, gitu ya. Kemudian teknologinya, faktor pendukung lain mendukung apa tidak. Ada banyak inovasi yang sudah dilakukan apalagi pasca COVID, karena perubahan tadi kan, inovasi itu bagaimana melihat cara baru, cara masyarakat, pola hidup masyarakat seperti apa, maka layanan publik juga harus sinkron dengan kehidupan. Nah, pasca COVID atau saat COVID itu terjadi pola perubahan hidup yang luar biasa, terdampak, termasuk proses perkuliahan kita. Ya begitupun leading sektor lainnya, begitupun capil, rumah sakit dan lain-lain. Akhirnya ya harus berimprovisasi dengan melakukan inovasi-inovasi agar layanan tetap berjalan, baik dengan penggunaan digital dan seterusnya. Ada beberapa contoh inovasi, misalnya ada Pesona Surga, ini di Jambi tahun 2018, ini ada Pesona Surga, ada Jessica Imut Pisan, ini untuk perikanan, karantina ikan seperti apa, tidak perlu langsung datang ke tempat karantina ikan, cukup lihat di aplikasi yang ada bagaimana untuk layanan tersebut, tidak harus datang ke sana. Kemudian ada Smart Kampung, ini di beberapa daerah diterapkan. Kemudian ada mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini sebagian kecil dari transformasi pelayanan, ada namanya one stop service kan. Nah, inovasinya beragam, ada mall pelayanan publik, ada pelayanan satu atap, atau ada pelayanan satu pintu, seperti itu kan. Transformasinya nggak lagi layanan publik itu satu-satu, datang kantornya satu, kemudian tidak terintegrasi sama yang lain. Kan tadi ininya layanan publik yang harus cepat, memudahkan, memuaskan, memberikan kepuasan, seperti itu kan. Lalu bagaimana inovasinya untuk mewujudkan transformasi layanan tadi itu? Ada one stop service yang tadinya tidak one stop service, pelayanan satu-satu, transformasi perubahannya dengan one stop service OSS itu. Inovasinya apa? Beragam, ada mall pelayanan publik, ada tadi yang sudah disebutkan. Kemudian ada Pita Molen, tadi diceritakan bagaimana Pita Molen ini sebuah inovasi layanan dengan menghadirkan mobil curhat itu di Kota Jambi dan seterusnya. Banyak, kan semua daerah tentu sudah melakukan inovasi. Nah, pertanyaannya apakah inovasi itu berhasil atau tidak? Itu. Oke.
Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Bertanya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Desang Anggoro. Saya izin bertanya berkaitan dengan inovasi pelayanan. Pertanyaan saya adalah, apakah inovasi pelayanan ini selalu berkaitan dengan digitalisasi? Demikian Bu. Oke, pertanyaan menarik ya. Jadi mungkin tadi penjelasannya tentang digitalisasi, penggunaan sistem informasi dan teknologi. Lalu, Bu, apakah inovasi layanan publik hanya bicara tentang digital? Dikatakan inovasi kalau ada nilai digitalisasinya, seperti itu. Oke, tidak ya, jawabannya tidak. Tadi di kriteria tidak ada menjelaskan harus ada digitalisasi. Yang ada novelty, kebaruan, kemudian efektivitas dan lain-lain. Jadi itu hanya satu instrumen dalam inovasi layanan dengan digital. Walaupun memang banyak inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan membuat aplikasi dan seterusnya, tapi tidak sesederhana itu bicara tentang inovasi layanan publik. Itu hanya salah satu instrumen. Banyak cara lain yang bisa ditempuh untuk mencapai layanan prima, layanan yang cepat, efektif, dan efisien dengan tidak hanya menggunakan teknologi saja, walaupun mayoritas inovasi yang dilakukan memang dengan digitalisasi, dengan penggunaan sistem informasi. Misalnya kita lihat smart city, ya, Jambi termasuk kota yang juga sudah menerapkan smart city. Itu salah satu inovasi yang cukup relevan. Bagaimana kebutuhan publik memang harus berorientasi dengan penggunaan teknologi dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, ketika orientasinya digital, kemudian pemberi layanannya tidak bisa menggunakan digitalisasi itu, tidak paham menggunakannya dan lain-lain. Artinya inovasi bukan hanya bicara tentang digital saja. Ya, misalnya tadi Pita Molen itu salah satu bentuk inovasi yang bukan bentuknya aplikasi atau sistem informasi dan lain-lain. Itu bentuknya mobil yang kemudian dia berkeliling ke sekolah-sekolah, kemudian karena tingginya angka kekerasan anak, ya, yang kita lihat berita-berita ramai sekali, akhirnya muncul inovasi yang dilakukan oleh Pemkot kota. Bagaimana dengan leading sektornya, dengan dinas sosial, ada perlindungan anak dan perempuan, muncul inovasi bagaimana tanpa nilai digitalnya tidak terlalu banyak di sana, kan, bukan bentuknya aplikasi saja, tapi mobil akhirnya berkeliling jemput bola untuk menarik apakah santri, mahasiswa, siswa berani untuk bicara. Pernah ada yang melakukan kekerasan verbal maupun seksual di sekolah, ada nggak berani bicara di situ? Jadi jawabannya tidak ya Mas. Jadi bicara inovasi layanan publik bukan hanya bicara tentang digital saja, bicara teknologi saja. Bisa saja inovasi yang diciptakan tidak menggunakan teknologi, tapi lebih inovatif, lebih efektif dan lebih efisien. Ya, dengan Capil juga. Capil ya oke, banyak aplikasinya, ada si Paduko ya dan lain. Tapi ada salah satu inovasi yang dilakukan Capil tanpa menggunakan sistem informasi, tanpa menggunakan aplikasi dan sejenisnya. Misalnya dia mendatangi, jadi Capil datang langsung ke pelosok desa atau ke desa untuk rekap KTP, KK, layanan administrasi lainnya. Itu mendatangi tanpa membuat aplikasi khusus lagi. Ya, gitu. Bisa ditangkap penjelasannya, bisa dipahami ya. Jadi tidak semua inovasi layanan harus bentuknya digital atau aplikasi, ya, tapi bisa saja bentuknya lain seperti Pita Molen atau kreativitas dari birokrasinya yang bisa menciptakan layanan yang lebih humanis, lebih mudah dan lebih cepat dan efisien. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Ada lagi dari yang lain? Bu, izin bertanya. Jadi di sini saya mau bertanya, bagaimana cara menilai apakah sebuah inovasi itu benar-benar efektif atau justru hanya menghamburkan anggaran? Yang kedua ya dari Sela.
Oke, ini sinkron ya, relevan juga sama tadi yang dari masnya sebelumnya. Jadi ya gimana mengukur apakah inovasi ini sebenarnya menghabiskan anggaran aja Bu, seperti itu ya, aplikasi yang banyak. Nah makanya tadi di slide sebelumnya ada penerapan inovasi harus seperti apa, harus jelas prosesnya, tahapannya, rinci, ketika, jadi bisa diantisipasi seperti apa. Makanya inovasi ini seharusnya bukan harusnya, idealnya dan seharusnya wajibnya berangkat dari kebutuhan publik, bukan berangkat dari pencitraan misalnya, atau sekedar menghabiskan anggaran aja di akhir tahun, dia udah buat aplikasi banyak-banyak dan seterusnya. Makanya inovasi tadi ya nggak harus bicara tentang buat aplikasi baru aja, tapi harus jika ini dijalankan dengan program Elburi, ada nilainya, orientasi nilainya baik, kelompok sasarannya jelas, kemudian prosesnya, sumber dayanya mampu terpenuhi, kemudian prosesnya dilewati dengan baik, ya tepat sasaran, maka itu malah bukan pembuang-buangan anggaran, malah penghematan dalam jangka waktu panjang. Kecuali kalau memang inovasi itu hanya untuk pencitraan seperti disampaikan di awal aja, sekedar menggugurkan kewajiban atau sekedar bingung menghabiskan anggaran kemana, ya udah buatlah aplikasi sebanyak-banyaknya dengan mengundang dengan FGD ini dan seterusnya, beli alat yang harganya puluhan juta tapi nggak tepat sasaran, sulit untuk diterapkan, tidak berkelanjutan, ya mubazir. Dan beberapa fenomena yang kita dipertontonkan dengan hal semacam itu ya. Makanya tujuan dari perkuliahan ini teman-teman mampu menyampaikan, kemudian mampu meningkatkan partisipatifnya ya, ketika melihat sebuah program ternyata ini hanya program yang alibinya adalah ini inovasi layanan, kenyataannya bisa anggaran, teman-teman mampu menyampaikan itu dalam bentuk unggahan status misalnya, atau artikel atau nulis opini dan gitu ya. Jadi kalau tepat sasarannya, prosesnya baik, yang melatar belakanginya juga baik, karena kebutuhan publik memang membutuhkan layanan ini, berangkat dari permasalahan publik, kebutuhan publik, kemudian dilakukan dengan nilai-nilai yang baik, sumber dayanya mumpuni, prosesnya juga lengkap, dan dia tepat kenanya, ya maka itu sebaliknya maka akan menjadi sangat efisien karena bisa digunakan untuk jangka waktu lama dan bisa menyelesaikan permasalahan publik. Itu kan tujuan dari pelayanan publik, menyelesaikan permasalahan publik untuk memenuhi kebutuhan. Oke, gitu saya rasa cukup ya. Nah tugas teman-teman sebenarnya ini tugasnya untuk minggu depan sama 10. Silakan teman-teman analisis. Tidak harus ibu yang menjawab terus ya tadi pertanyaan dari Mas dan Mbaknya terkait inovasi layanan publik. Silakan teman-teman cari minggu depan, coba teman-teman amati seperti yang Ibu sampaikan tadi. Coba teman-teman amati inovasi pelayanan yang ada di pemerintah daerah, nggak harus Jambi. Silakan cari, mau di kampung halaman atau daerah lain, silakan teman-teman lihat, kemudian diamati, dicermati, dianalisis seperti yang Ibu sampaikan tadi. Oh, dengan kriteria yang ada, apakah nilai kebaruannya ada, kebermanfaatannya ada, kemudian bagaimana keberlanjutannya, efektif apa tidak sih inovasi itu. Nanti dikumpul di e-learning, di link yang sudah Ibu sisipkan, nanti dikumpul di sana di grup kelas, nanti kan koordinator kelas bisa membagikan. Ini tugasnya sudah direkam dengan baik, sudah dicatat ya, sudah dipahami, nggak ada pertanyaan, jelas? Jelas. Kita tutup kelas hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, saya tutup. Selamat dari jalan ya, karena ini mata kuliah terakhir di hari ini, jadi udah cukup sore, teman-teman juga hati-hati di jalan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.